Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfansyah. Kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan sebuah materi tentang artificial intelligence atau bagian dari artificial intelligence, yaitu uniformed dan informed search. Baiklah, kita langsung saja. Nah, apa itu uniformed search? Secara umum, uniformed search sering disebut juga dengan blind search. Istilah tersebut menggambarkan bahwa teknik pencarian ini tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari yang disediakan oleh definisi masalah. Kemudian ada informed search. Informed search sering disebut juga dengan heuristic search. Pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalahnya itu sendiri. Ini adalah pengertian secara umum atau secara singkatnya. Nah, di dalam uniformed search itu terbagi menjadi 6 algoritma. Yang pertama adalah breadth first search atau BFS, kemudian ada uniform first search atau UCS. Yang ketiga ada iterative deepening deep first search. Yang keempat deep first search atau DFS, kemudian ada deep limit search, dan yang keenam adalah bidirectional search. Nah, di sini ada penjelasan secara singkat dari bagian uniformed search. Yang pertama adalah breadth first search. BFS adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau nodes dari struktur data tree atau graph. Pada algoritma BFS, pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian dilanjutkan dengan pencarian terhadap level demi level. Pemeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi, hingga ditemukan tujuan atau goal stage-nya. Nah, pada penggunaan BFS ini dia akan menggunakan jalur yang sebelah kiri dulu, namun tetap menelusuri level yang sama. Nah, pada awal ini kita akan menuju ke Binjai Supermall, di mana di sini adalah level 1. Nah, pada saat di sini apakah ini sudah termasuk goal stage-nya? Ternyata bukan. Nah, jika belum atau bukan, maka dia akan mencari level 1 lainnya. Di level 1 lainnya ini ada stasiun Binjai. Nah, pada saat di stasiun Binjai ini apakah dia sudah merupakan goal stage-nya? Nah, ternyata bukan, maka dia akan menelusuri level 1 lainnya. Di sini ada Gapyeong All You Can Eat. Nah, apakah di sini merupakan goal stage-nya? Ternyata bukan. Nah, sesuai dengan BVS ini dia akan merupakan pohon yang melebar. Nah, selanjutnya ketika di level 1 tidak ada goal stage yang dituju, maka dia akan turun ke level kedua. Nah, untuk menuju goal stage-nya. Nah, pada level 2 ini kita tetap mulai melalui sebelah kiri. Nah, pada saat di sebelah kiri ini yang ada yaitu Tugu Binjai, melalui Masjid Agung Binjai, Binjai Mall, dan Tugu Binjai. Apakah ini goal stage-nya? Ternyata bukan. Dia akan mencari level 2 lainnya melalui stage yang lain, yaitu Masjid Agung Binjai, Stasiun Binjai, dan Simpang Agus Salim. Nah, pada saat di sini apakah dia goal stage-nya? Ternyata bukan. Maka dia akan mencari level 2 lainnya. Nah, yaitu ada di sini melalui Masjid Agung Binjai, Gapyeong All You Can Eat, dan IM Durian. Nah, pada saat di sini apakah dia merupakan goal stage-nya? Jika bukan, maka dia akan turun kembali ke level lebih dalam atau bawahnya. Nah, tetap dia melalui lajur kiri yaitu Masjid Agung Binjai, Binjai Mall, dan Tugu Binjai. Nah, di sini ada namanya Bank BCA. Nah, ternyata pada saat di sini ini merupakan goal stage-nya. Nah, ini maka akan dikatakan selesai. Nah, apakah ini dikatakan komplit? Ya, ini bisa dikatakan komplit. Apakah ini memakan waktu? Bisa memakan waktu jika berbeda kasusnya. Untuk penyimpanan dia akan menyimpan cukup banyak space karena setiap state akan dia simpan. Kemudian apakah dikatakan optimal? Ya, ini bisa dikatakan optimal. Yang kedua adalah uniform course search.
UCS merupakan salah satu teknik pencarian yang diperhitungkan cost atau biaya dari suatu stage ke stage yang lain, memiliki nilai bobot yang dapat diukur untuk memilih stage yang paling optimal. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan uniform cost search, di mana ini menggunakan pencarian atau teknik biaya terendah dari satu stage ke stage lainnya. Di sini ada contoh, kita coba saja menuju ke arah PT PLN sebagai state atau goal stage-nya. Nah, di sini ada sebuah pohon atau tree. Nah, kita mulai dari Masjid Agung Binjai. Nah, di sini dia akan memilih cost dengan terendah. Di sini ada 3, yaitu ada ke arah Binjai Mall, stasiun Binjai, dan Gapyeong All You Can Eat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang cost-nya paling rendah itu adalah ke arah Binjai Mall. Maka dia akan memilih ke arah Binjai Mall. Nah, pada saat di Binjai Mall ini hanya ada satu stage tujuan lainnya, yaitu arah ke Tugu Binjai. Maka dia tetap terus melanjutkan ke arah Tugu Binjai. Nah, pada saat di Tugu Binjai ini ada 2 stage, yaitu ke arah Bank BCA karena dia sebelah kiri dulu, kemudian arah ke PLN. Nah, ternyata yang cost-nya paling rendah itu ke arah PLN, dan ternyata ini merupakan goal stage-nya. Nah, maka ini pencarian bisa dikatakan selesai. Apakah ini bisa dikatakan komplit? Ya, ini bisa dikatakan komplit. Untuk waktu dia bisa lebih lama jika berbeda setiap kasusnya. Untuk memori dia menyimpan bisa lebih banyak atau tidak terlalu banyak menyimpan memori, tergantung setiap kasusnya. Untuk optimal ini bisa dikatakan tidak terlalu optimal. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu deep first search atau DFS. Pengertian secara umumnya, DFS melakukan penelusuran kaidah secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan. Pencarian mendalam pertama atau deep first search adalah pencarian dilakukan pada suatu simpul dari setiap level dari yang paling kiri. Nah, ini adalah contoh dari deep first search. Nah, di sini akan ada contoh lagi, sebuah pohon atau tree. Nah, di sini dia akan mencari kedalaman yang lebih awal. Nah, kita contohkan saja bahwa goal stage-nya itu berada di PT PLN. Ini adalah start state awalnya berada di Masjid Agung Binjai. Nah, pada the first search ini dia akan mencari kedalaman namun berawal dari sebelah kiri. Dia akan menuju ke arah Binjai Mall. Nah, pada saat di sini apakah dia merupakan goal stage? Nah, jika bukan, maka dia akan turun lagi ke kedalaman selanjutnya di stage lainnya, di level lainnya. Nah, di sini ada ke arah Tugu Binjai. Nah, pada saat di sini apakah ini merupakan goal stage-nya? Nah, ternyata bukan, maka dia akan mencari lebih dalam lagi. Nah, pada saat di level kedalaman seterusnya, dia menemukan Bank BCA. Nah, apakah ini merupakan goal stage-nya? Ternyata bukan. Nah, pada saat di Tugu Binjai ini ada 2 stage, yaitu ke arah Bank BCA dan ke arah PT PLN. Nah, ketika dia mengarah ke PT PLN, ternyata dia menemukan goal stage-nya. Nah, maka ini bisa dikatakan selesai. Nah, di first stage search ini dia akan mencari terus kedalaman sampai menemukan goal stage yang diinginkan. Apakah ini bisa dikatakan komplit? Ini bisa, namun beberapa kasus yang lebih sulit dia tidak bisa menjadi komplit. Untuk waktu dia bisa memakan waktu yang lebih banyak, dan penyimpanan dia bisa menyimpan lebih banyak dalam penggunaan memori. Kemudian apakah dia dikatakan optimal? Bisa dikatakan ini tidak terlalu optimal. Kemudian ada deep limit search. Deep limit search merupakan salah satu algoritma pencarian dalam menemukan solusi adalah
pencarian yang berusaha mengatasi kelemahan DFS dengan membatasi kedalaman maksimum. Algoritma ini dijalankan dengan membangkitkan pohon pencarian secara dinamis. Nah, ini adalah contoh dari deep limit search. Nah, dia akan membatasi level kedalaman yang dia tuju. Pada saat di DFS tadi dia akan terus menuju ke level hingga ke kedalaman. Nah, ini dia akan membatasi kedalamannya. Nah, kita contohkan di sini ada IAM Duren. Pada IAM Duren ini kita sebagai goal stage-nya. Nah, pada angka awal dia akan menuju melalui sebelah kiri sampai kedalaman melalui Binjai Mall. Nah, apakah ketika sampai Binjai Mall ini merupakan goal stage-nya? Ternyata bukan. Nah, maka dia akan terus ke dalam menuju ke level 2 di Tugu Binjai. Nah, apakah pada level 2, kedalaman level 2 ini Tugu Binjai merupakan goal stage-nya? Ternyata bukan. Nah, dilihat di sini kita ada Bank BCA dan PT PLN. Nah, namun karena dia dibatasi sampai level 2, maka dia akan berhenti di sini dan kemudian mencari ke jalur lainnya, stage lainnya. Nah, di stage lainnya itu ada stasiun Binjai. Nah, pada saat di stasiun Binjai ternyata bukan goal stage-nya, maka dia akan menuju ke lebih dalam ke arah Simpang Agus Salim. Nah, pada kedalaman level 2 ini juga bukan merupakan goal stage-nya. Dilihat dari sini masih ada 3 cabang lagi, namun dia tidak terus ke dalam karena dia telah dibatasi limit kedalamannya. Maka dia akan mencari jalur lainnya, yaitu melalui Masjid Agung Binjai menuju ke Gapyeong All You Can Eat. Nah, apakah ini merupakan goal stage-nya? Ternyata bukan. Maka dia akan menuju ke kedalaman lainnya, kedalaman selanjutnya, yaitu ada IAM Duren. Nah, ternyata ini merupakan goal stage yang ia capai. Apakah ini bisa dikatakan komplit? Ya, ini bisa dikatakan komplit. Untuk waktu dia tidak terlalu makan banyak waktu karena dibatasi. Untuk memori juga bisa dikatakan tidak terlalu banyak memakan memori. Dikatakan optimal, bisa menjadi tidak optimal jika dibatasi di setiap level, namun goal stage-nya itu jauh lebih dalam. Yang kelima, ada iterative deepening deep first search, merupakan metode yang berusaha menggabungkan keuntungan atau BFS komplit dan optimal dengan keuntungan DFS space complexity yang rendah, tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Nah, ini adalah iterative deepening deep first search. Nah, pada saat di sini langkahnya itu dia akan membatasi setiap level dulu. Pada setiap level dia batasi. Di sini akan kita contohkan bahwa goal stage-nya ada di IAM Duren. Nah, pada langkah awal dia akan menuju ke level pertama, membatasi sampai level pertama aja. Nah, kemudian dia akan langkah awal dia akan menuju ke Binjai Super Mall. Apakah ini merupakan goal stage-nya? Nah, ternyata bukan. Nah, dia tidak langsung terus ke bawah karena dia membatasi setiap tahap, maka dia ke level 1 lainnya. Nah, pada saat di sini dia menuju ke stasiun Binjai di kedalaman level 1 yang sama. Apakah ini merupakan goal stage-nya? Jika bukan, dia akan mencari ke level 1 lainnya, yaitu Gapyeong All You Can Eat. Nah, pada saat di sini ternyata juga bukan goal stage-nya, maka dia akan menurunkan tahapnya menjadi ke limit ke level 2. Pada saat di level 2 dia akan memulai kembali melalui Masjid Agung Binjai, Binjai Mall, dan Tugu Binjai. Nah, apakah ini merupakan goal stage-nya? Ternyata bukan, maka dia akan mencari level 2 lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada cabang lagi yaitu Bank BCA dan PT PLN. Namun karena tahap ini dia membatasi, maka dia akan tetap hingga ke level 2. Maka dia akan mencari kedalaman lainnya yaitu melalui Masjid Agung Binjai, Stasiun Binjai, dan Simpang Agus Salim. Nah, pada saat di Simpang Agus Salim ini apakah dia goal stage-nya? Ternyata bukan, maka dia akan mencari kedalaman level 2 lainnya. Kalau dia di first search, maka dia akan terus menuju ke
dalam hingga ke kedalaman yang bisa dia temukan. Kemudian dia ada level kedalaman 2 lainnya, yaitu melalui Mencedagung Binjai, Gapyong All You Can Eat, dan IAM Durian. Nah, ternyata ini merupakan goal stage-nya, maka ini bisa dikatakan selesai. Kemudian apakah ini bisa dikatakan komplit? Ya, ini bisa dikatakan komplit. Untuk waktu dia bisa lebih cepat atau lebih sedikit memakan waktu. Untuk memori, dia penyimpanan memorinya tidak terlalu banyak karena dia membatasi step tahapnya. Apakah ini bisa dikatakan optimal? Ya, ini bisa juga salah satu dikatakan yang optimal. Ini adalah contoh lain dari Informed Search Grade. Informed Search Grade. Nah, ini sama seperti tadi, cuman menggunakan algoritma yang berbeda. Kita contohkan, misalnya kita dari kolam renang Opani sebagai first stage akan menuju ke titik yang sama seperti tadi Binjai Ilmu, namun menggunakan algoritma yang berbeda. Algoritma ini hanya mengutamakan jalur terpendek dari stage awal atau stage titiknya. Jika kita lihat kolam renang Opani ada 2 stage, yaitu Binjai Millennial Market atau Node dan Simpang Air Hakim. Dia akan memilih node atau state yang terdekat, value-nya itu sedikit ya, yaitu 52. Maka dia akan menuju ke Simpang Air Hakim. Nah, pada saat di node ini atau state ini hanya ada satu jalur, maka dia akan terus ke arah Simpang Agus Salim atau ke nodes atau stage Simpang Agus Salim. Pada saat di sini ada 3 jalur. Yang pertama arah ke Leon Parcel Binjai Utara, arah ke Stasiun Binjai, dan ke Simpang Agus Salim menuju ke Masjid Haji Sudirman Tanjung. Nah, harusnya kan dia langsung ke Stasiun Binjai untuk menuju ke Binjai Supermall karena itu tujuan goalsnya kan. Namun karena dia hanya mengutamakan jalur pendek, dia akan menuju ke Masjid Haji Sudirman Tanjung. Dia akan menuju node atau state ini, padahal ini bukan jalurnya. Nah, karena ada jalur, hanya ada jalur tunggal, dia akan terus menuju ke RM Lubis, Rumah Makan Lubis. Pada state atau node ini ada 2 tujuan lagi. Pertama SMA Negeri 4 Kota Binjai, dan ada ke Yayasan Anas. Dan dia akan melihat ke jalur terpendek, yaitu Yayasan Anas. Selanjutnya akan menuju ke node lainnya karena hanya ada 1 jalur, menuju ke Masjid Nurul Iman, kemudian menuju ke IAM Durian. Nah, pada stage ini harusnya dia ke arah Gapyong All You Can Eat untuk bisa menuju ke goals node Binjai Mall atau stage tujuannya. Karena tetap kembali lagi karena dia hanya melihat jalur terpendek atau paling dekat, maka dia ke arah dari IAM Durian ini dia menuju ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada kasus ini dia tidak menemui tujuan yang seharusnya dia capai karena dia hanya memikirkan jalur terpendek. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya cepat dalam mengambil keputusan, efisien dan tidak memerlukan waktu banyak hanya karena menuju jalur terdekat atau terendah, dan sangat mudah diimplementasikan pada beberapa masalah yang ada. Kekurangannya memiliki hasil akhir yang kurang baik karena tidak memikirkan konsekuensinya, tidak dapat memantau parameter, tidak ada opsi lain jika persoalan tidak dapat diselesaikan. Nah, dia tidak dapat memiliki opsi karena dia pada saat dia menemui jalan buntu. Nah, demikianlah pemaparan singkat dari uniform dan informal search dalam artificial intelligence. Mohon maaf bila ada salah, karena ini hanya metode atau fungsi untuk pembelajaran, bukan untuk menggurui untuk saya sendiri maupun yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.